Ini menjadi poin yang akan kita belajar bersama-sama, tema dan tujuan sasaran kita. Kita akan lanjut pada apa sih yang dimaksud dengan zodiak. Ya, zodiak di masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah ramalan, ramalan bintang. Sebenarnya secara etimologi, zodiak atau yang di dalam bahasa Inggris disebut zodiak berasal dari kata Latin yaitu zodiacus yang berarti lingkaran hewan. Hal tersebut menjadi latar belakang penggunaan nama-nama binatang untuk menamai zodiak. Ya, jadi di sini ada binatang-binatang ya yang digunakan oleh karena dari katanya memang dari lingkaran hewan. Zodiak atau astrologi juga digunakan oleh bangsa Cina, bangsa Mesopotamia, lembah Indus, Mesir untuk memprediksi atau mencerminkan sebuah karakteristik kepribadian. Ya, contoh kalau kita dari kalender dari Tionghoa ada tahun tikus, tahun babi dan lain sebagainya. Nah, zodiak atau ramalan atau astrologi ini dibuat dan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan alam semesta ciptaan Tuhan Allah. Jadi kalau kita bisa bicara zodiak, ramalan, astrologi, berarti konotasi kita adalah itu dibuat, diciptakan oleh manusia dengan menggunakan alam semesta ciptaan Allah. Tadi kita sudah menyanyi alam semesta ciptaan Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan ramalan pandangan tahun ini? Kalau kita melihat tahun lalu orang-orang punya ramalan, orang-orang punya pengharapan. Di tahun 2020 kan semua berubah semua ya. Kita yang ada di Jayapura, di awal tahun Januari, Februari, Maret, masuk ke April dan seterusnya sampai hari ini, ada banyak sekali yang berubah. Boleh katakan berbalik 180 derajat. Ya. Kita yang sebagai siswa, sebagai guru, sebagai orang tua, memasuki tahun 2020 yang lalu, itu semua berubah. Belajar tadinya di dalam kelas secara fisik, akhirnya berubah menjadi kelas secara virtual. Ada banyak rencana-rencana yang kita sudah lakukan, kita sudah bahkan kita sudah jauh-jauh sudah merencanakan untuk jalan-jalan, sudah beli tiket, akhirnya tidak jalan kemana-mana karena kita semua diisolasi. Ya, kita kena lockdown. Bagaimana dengan tahun 2021 ini? Saya secara pribadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat juga punya rencana-rencana. Nah, demikian juga dengan kalian, baik sebagai siswa maupun sebagai orang tua, tapi juga sebagai pembina, sebagai pembimbing, sebagai guru. Pertanyaannya, apa yang Alkitab nyatakan mengenai astrologi atau zodiak? Apakah astrologi merupakan sesuatu yang seharusnya dipelajari oleh orang Kristen? Nah, jawabannya begini. Alkitab berbicara banyak tentang bintang-bintang. Yang paling mendasar yang harus kita pahami tentang bintang-bintang adalah bahwa Allah menciptakan itu semua. Bintang-bintang menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Langit adalah perbuatan tangan Allah. Allah sendiri yang menghitung jumlah bintang-bintang dan menamai mereka semua. Bolehkah saya minta tolong Jovan membaca Mazmur 8 ayat 1, kemudian Jessica ayat 19 ayat 1, kemudian saya minta teman Ibu Lina baca Mazmur 147 ayat 4. Silakan. Jovan, Jessica, Bulina. Oke, Mazmur 8 ayat 1,
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 3. Jovan bacanya tadi apa Jovan? Mazmur 8 ayat 1 Pak Guru. Ayat 3, ayat 3. Oh ayat 3. Mazmur 8 ayat 3, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kutempatkan. Ya. Kemudian Mazmur 19 ayat 1, Jessica sudah ketemu? Mazmur 19 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Boleh lanjut ke ayat 2-nya, Jessica? Ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke. Mazmur 147 ayat 4, Bu Lina bisa? Mazmur 147 ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ya, terima kasih Jovan, Jessica, Bu Lina. Kita melihat bahwa semua ciptaan ya yang ada di langit dan bumi, bintang-bintang dan semua itu adalah ciptaan Allah ya, dan menceritakan tentang perbuatan tangan Allah, begitu ya. Kita lanjut. Alkitab juga menyatakan kalau Allah sendiri mengatur bintang ke dalam berbagai gugus. Bintang-bintang ke dalam berbagai gugus yang kita sebut sebagai rasi bintang. Alkitab menyebutkan 3 rasi bintang ini. Rasi bintang Belatik, Pemburu atau Orion, rasi bintang Biduk, Beruang Besar, Ursa Major, dan rasi bintang Ular Bengkok. Kemungkinan besar adalah rasi bintang Draco. Di kitab Ayub 9 ayat 9, 26 ayat 13. Pak Brando bisa tolong bacakan Ayub 9 ayat 9 dan 26 ayat 13. Ayub 9 ayat berapa Pak Guru? Ayub 9 ayat 9, 26 ayat 13. Ayub 9 ayat 9, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dan ayat 20, Pasal 26 ayat 13. Ayub 26 ayat 13, oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Makasih Pak Brando. Kim bisa minta tolong pasal 38 ayat 31 dan 32. Ayub 38 ayat 31 dan 32, minta tolong Kim. Halo Kim, kalau tidak minta tolong Stefani. Tolong bacakan Stefani. Ayub 38 ayat 31 sampai 32. Udah ketemu Stefani? Kalau tidak, minta Pak Brando lagi, Pak Brando. 38 ayat 31 sampai 32. Ayub 38 ayat 31 dan 32. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburuj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Terima kasih. Bu Serli minta tolong Amos 5 ayat 8. Bu Serli Sipahelut.
Amos berapa Pak Guru? Amos 5 ayat 8. Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap menjadi malam. Dia yang memanggil air laut, yang mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Oke, terima kasih Bu Sherly. Ayat yang sama juga merujuk pada gugus bintang Pleiades atau bintang 7. Allah adalah satu-satunya yang mengikat rangkaian rasi bintang ini. Dialah yang membawa mereka keluar pada waktunya. Ya, teman-teman dan anak-anak sekalian, kita boleh belajar ya bahwa ternyata ilmu-ilmu perbintangan, ilmu itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus lahir, ahli-ahli perbintangan dari timur itu melihat dan mengikut tanda bintang menuju ke Bethlehem. Ya. Nah, di dalam kitab ayat 38 ayat 2, Allah menyinggung soal Mazarot yang biasanya diterjemahkan sebagai konstelasi atau rasi bintang. Hal ini dianggap oleh banyak pakar sebagai rujukan mengenai ke-12 rasi bintang dalam zodiak. Lanjut pertanyaannya, mengapa kita gantungkan masa depan hanya kepada Allah dan tidak pada astrologi, pengetahuan perbintangan yang bersifat klinik, tahyul dan mistik, dan tidak percaya kepada zodiak, ramalan? Ya, tadi zodiak kita di tahun ini. Nah, berarti kita menggunakan zodiak itu menurut firman Tuhan itu ramalan. Berarti kita tidak pakai. Berarti kita hanya menggantungkan masa depan hanya kepada Allah. Alasannya apa? 1. Allah pencipta segala sesuatu, termasuk benda-benda langit yang sering dijadikan pedoman dalam astrologi. Pada 6 hari penciptaan, benda-benda penerang dicipta pada hari keempat. Nama mereka tidak disebut, melainkan hanya disebut sebagai penguasa siang dan malam, supaya umat sadar bahwa benda-benda itu tidak menguasai manusia seperti Allah. Kekuasaan benda-benda itu terbatas, yang besar untuk siang, yang kecil untuk malam. Jadi terbatas sekali. Beda dengan Allah yang kuasanya mencakup baik siang maupun malam. Itu yang pertama alasan kita. Mengapa kita gantungkan masa depan hanya pada Allah. Yang kedua, pada hari yang keempat dinyatakan bahwa benda-benda itu dicipta menjadi penanda hari, tahun, musim. Ya. Musim dalam bahasa Ibrani bisa juga diterjemahkan hari-hari kebaktian atau perayaan agama. Jadi benda-benda penerang ada untuk menolong manusia beribadah kepada Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 17, saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap pada hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang itu yang besar, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu sungguh baik. Ya, amat baik. Hal yang kedua adalah benda-benda itu menjadi penanda hari. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kita hanya menggantungkan diri kepada Allah? Yang ketiga, di Alkitab, astrologi atau ramalan itu dibenci Allah. Bahkan di zaman Musa bisa dihukum berat. Ulangan 18 ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini
mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan hal yang demikian. Ini di Perjanjian Lama. Demikian orang yang ada di Perjanjian Baru. Ya. Orang-orang yang ada di Perjanjian Baru, orang Kristen hanya percaya kepada Allah, dan jika mereka mempraktikkan penyembahan berhala dan sihir, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini hal yang sungguh luar biasa. Ya. Kalau kita melihat juga di 10 hukum Allah, ya. Hukum pertama, jangan ada pada Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berserah bersandar. Dan kita tidak menduakan Tuhan. Artinya kita percaya Tuhan, kita percaya lagi berhala-berhala. Ya. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, percaya ramalan bintang termasuk zodiak adalah kebodohan. Ya. Karena zodiak disusun dengan latar wawasan dunia Ptolemaic. Bumi sebagai pusat tata surya yang jelas-jelas salah. Dan sudah direvolusi oleh wawasan dunia Kopernikan. Bumi bukan pusat tata surya dan malahan mengitari matahari. Kenapa kita tidak percaya kepada zodiak ramalan? Karena zodiak disusun oleh dunia, wawasan dunia, dan itu adalah kebodohan. Ya, hal ini boleh mengingatkan kita, boleh mengingatkan semua bahwa kenapa alasan kita untuk berserah dan gantungkan hanya kepada Allah. Dan 4 jawaban ya. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita lanjut. Nah, bagaimana di tahun 2021 ini? Apakah resolusi atau keputusan dan ketetapan hati kita, ya, di hari yang ketiga ini mungkin bertanya-tanya, Tuhan besok tuh makan apa ya? Apa yang akan terjadi? Tadi Ibu Pendeta Evi Mutiara di khotbahnya dia bilang begini, yang bekerja yang dia makan, yang tidak bekerja tidak boleh makan, ya. Atau Tuhan menyediakan kepada kita kebutuhan kita hari ini, besok Tuhan akan pimpin lagi. Apa maksudnya? Ya, berarti maksudnya adalah kita punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, resolusi, keputusan dan ketetapan hati. Apakah saya percaya pada zodiak atau ramalan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia? Kalau kita percaya kepada zodiak, ramalan dan diciptakan oleh manusia, maka kita akan memperoleh kebinasaan. Ya. Sekali lagi, ketika kita percaya pada zodiak, percaya kepada ramalan yang dibuat dan diciptakan oleh manusia, kita akan binasa. Ada di mana itu? Nanti kita akan lihat sebentar. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan bilang begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menunjukkan kepada apa? Bukan kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Di tahun 2021, apa resolusi kita? Saya minta kita membaca secara silih berganti. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Saya akan membaca ayat ganjil. Rekan-rekan dan anak sekalian boleh baca ayat genap. Kita baca bersama-sama. Mungkin akan ada storing gitu ya. Akan ada gangguan, tapi nggak apa-apa. Saya hanya meminta untuk kita membaca secara bergantian. Ya. Kalau judul firman Tuhannya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita akan baca bergantian ya. Saya ayat ganjil dulu. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 silakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Yang kesukaannya Tuhan
yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan menarik jalan orang benar, dan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 1 ini. Resolusi kita di tahun 2021 ini, kita masuk di hari yang ketiga. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu adalah pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Kita jelas sekali membaca bagian firman Tuhan ini. Kalau saya kasih tanda di bawah itu orang benar versus orang fasik. Ketika kita meramal, maka kita adalah orang yang fasik. Tapi ketika kita punya pengharapan akan firman Tuhan, kita adalah orang yang benar. Bagaimana menjadi orang yang benar? Jelas sekali, orang yang benar adalah orang berbahagia. Orang yang benar adalah orang yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Orang benar adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang benar, pengharapannya adalah apa? Pada ayat 3, ya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan ayat ini sama dengan di ayat di Yohanes 15. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil? Maksudnya apa? Ketika Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalamnya, kita berbuah banyak. Ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apa saja yang kamu minta, itu akan kamu peroleh. Ini seperti ini. Ini yang namanya orang benar. Maka di tahun 2021 ini, saya sebagai seorang guru, saya sebagai seorang anggota masyarakat, saya sebagai seorang kepala keluarga, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada alasan lain. Adalah apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ini adalah proses. Proses firman Tuhan yang terus bertumbuh, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hari semakin serupa. Dan ini proses yang kita boleh lewati bersama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tahun 2021 ini, jelas kita mau seperti orang benar, kita mau menjadi orang benar, yang ayat 6 bilang begini, Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, atau kita menjadi orang yang suka mendengar nasihat orang fasik, yang suka berdiri jalan orang berdosa, yang suka duduk dalam kumpulan pencemooh, yang sifatnya itu seperti sekam. Sebentar lagi dia sudah hilang. Ya, ditiup angin. Dan mereka adalah orang yang menuju kebinasaan. Bagaimana dengan kita semua? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan semua kita. Apa yang kita mau rencanakan di tahun 2021 ini? Silahkan punya rencana. Yang kelas 12 ingin rencana mau studi ke perguruan tinggi. Yang sudah bekerja ingin paling tidak mencari jodoh, cari pasangan hidup. Yang belum bekerja ingin mencari pekerjaan. Yang sedang ada di kelas 10 ingin bisa naik kelas dan seterusnya. Yang sudah punya keluarga, punya cita-cita. Tidak ada yang salah. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas bagaimana yang harus kita buat. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Kiranya firman Tuhan akan menopang kita, menolong kita, menguatkan, tapi juga menegur kita. Kalau mungkin kita kemarin kita lihat ramalan-ramalan itu, kalau kita sudah tahu zodiak ramalan itu salah, maka kita ganti. Pengharapan kita di tahun 2021 adalah pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan menjadi orang yang benar,
Yang jalan kita adalah jalan yang dikenal oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita, bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.